menanyakan dengan teman saya yang beragama Kristen Katolik ya. Boleh perkenalkan lo? Oh ya, saya ini perkenalkan saya dari Rotan. Saya menganut agama Kristen Katolik. Oke, mumpung abang beragama Kristen Katolik, saya boleh menanyakan sesuatu tentang agama abang ya? Boleh. Jadi saya ingin menanyakan menjalankan makna dan tujuan kerukunan dalam beragama Kristen Katolik itu menurut abang itu gimana ya? Menjalankan makna dan tujuan. Saya coba jelaskan yang makna dulu ya. Oke, boleh. Jadi makna kerukunan umat beragama itu ya, itu adalah kehidupan bersama antar umat beragama. Itu antara satu agama ke agama yang lain. Itu yang dijalankan secara harmonis, saling menghargai. Nah, ini kalau kita bilang makna untuk kerukunan beragama ini ya, kita itu bukan hanya sekedar hidup berdampingan aja sih. Nah itu, tapi juga kita mengedepankan yang namanya toleransi. Nah inilah nilai utama toleransi dalam kerukunan beragama. Toleransi paling penting. Karena jika ada toleransi antara umat agama, maka menciptakanlah sebuah kerukunan itu. Nah, gak hanya tentang toleransi juga, tapi kita juga hanya bisa membuat saling pengertian nih satu sama lain. Gitu. Jadi udah ada toleransi, udah ada saling pengertian. Nah, kalau ini komunikasi. Jadi bisa ketiga ini juga bisa menciptakan sebuah makna kerukunan di umat beragama. Nah, yang kedua ini saya akan menjelaskan di tujuannya. Ini kan makna tujuannya. Nah, tujuannya ini saya akan jelaskan yang utama dulu lah. Menciptakan kehidupan yang sosial nih. Menciptakan kehidupan sosial yang damai dan tentram. Nah, itu tujuannya. Dan kedua tujuan itu menghindari konflik. Nah, antar agama itu ya, antar umat agama kita udah pasti mau menghindari sebuah konflik dong, ya kan? Jadi pasti sekuat-kuat kita mungkin pasti kita harus saling mengerti lah, saling memahami satu sama lain. Nah, yang ketiga tujuannya ini adalah membangun sebuah solidaritas dan gotong royong lintas agama, saling bantu, saling balik lagi lah, saling pengertian lagi. Tujuan keempat itu meneguh atau berteguh untuk persatuan bangsa meskipun tuh berbeda keyakinan. Jadi ada orang yang bilang itu kayak Bhinneka Tunggal Ika itu. Bhinneka Tunggal Ika kita itu adalah walaupun berbeda-beda namun tetap satu juga. Gitu ya. Jadi itulah makna dan tujuan untuk orang berhubungan orang untuk kerukunan umat beragama. Oke, jelas sekali ya. Saya mau tanya Pak Hira ya, sekali lagi. Kalau saya menanyakan, Pak bisa nggak menjelaskan pengertian kerukunan umat beragama dalam agama? Oh, pengertian ya. Oke, ini perspektif saya, pandangan saya ya. Jadi dalam ajaran Gereja Katolik itu kerukunan umat beragama itu adalah sikap yang hidup mencerminkan kasih, penghormatan, dan kerjasama yang damai antara pemeluk agama. Yang berbeda kerukunan ini juga merupakan bagian dari panggilan Kristiani untuk mengasihi sesama tanpa membedakan latar belakang agama, suku, dan budaya. Nah, sekian aja pengertian dari kerukunan. Oke. Terima kasih ya Pak ya, sudah sangat jelas ya teman-teman ya. Saya akhiri, saya Thomas Silindo. Saya dari Rotan. Terima kasih semua ya. Oke, kembali lagi dengan saya. Sudah tahu lah siapa ya. Saya sekarang berinterview dengan teman saya. Coba perkenalan dong Bang. Oke, nama saya Nahutan Adi ya. Saya beragama Konghucu. Konghucu ya? Oke. Mumpung abang beragama Konghucu, saya ingin menanyakan satu soal atau dua soal ya Bang. Singkat aja Bang, nggak apa. Saya menanyakan, abang bisa nggak jelaskan pengertian kerukunan umat beragama dalam beragama Konghucu menurut abang? Oke, mengenai ajaran saya yaitu ajaran Konghucu. Kerukunan umat beragama itu berarti kita berdampingan secara damai, saling menghormati dan menjaga keharmonisan dengan sesama manusia tanpa memandang perbedaan agama. Dalam ajaran kami itu sangat menekankan nilai itu artinya beri kemanusiaan serta artinya tata krama atau sopan santun yang mendorong kita sebagai manusia itu untuk selalu menunjukkan sikap hormat dan menunjukkan sikap saling toleransi atau beragama dalam hubungan
Oke, seperti yang saya bilang tadi, toleransi atau kerukunan umat beragama itu merupakan ajaran yang sangat penting bagi penganut-penganut kami, terutama nilai-nilai moral dan sosial yang diajarkan oleh Nabi Confucius atau Confucius yang kami sebut. Oke. Kemudian ajaran kami selalu diajarkan untuk hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Antara bagian yang saya katakan tadi itu ada dua, pertama itu kan tadi keadilan sama nilai di. Nah, yang saya maksud di sini itu ada nilai yaitu nilai pri kemanusiaan, yaitu kebajikan atau kasih sayang pada sesama manusia. Kalau misalnya agama Konghucu ini bang, ibadah di mana itu deh bang? Biasanya klenteng. Di Klenteng ya? Oh, oke. Terima kasih nih bang atas jawaban yang tadi saya berikan, soal yang tadi saya berikan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke. Oke, kembali lagi dengan saya Alun Marcelino. Saya bersama teman saya. Perkenalkan diri dong. Perkenalkan, nama saya Farid Asyiki. Saya juga beragama Islam. Kebetulan sekali ini Bang Farid ini beragama Islam. Saya boleh menanyakan sesuatu ya Bang? Boleh, Bang. Gimana abang ya? Oke. Coba abang jelaskan pengertian kerukunan umat beragama Islam menurut pandangan abang. Kerukunan umat beragama Islam ya. Iya. Terus dalam agama Islam itu sikap saling menghormati, hidup berdampingan secara damai dan bekerja dalam kebaikan dengan umat beragama lain tanpa saling mengganggu keyakinan masing-masing. Islam juga mengajarkan bahwa semua manusia adalah ciptaan Allah dan memiliki hak untuk hidup aman dan tentram, termasuk dalam menjalankan agamanya. Oke. Baik. Yang kedua, saya terakhir ya saya. Coba abang jelaskan mana dan tujuan kerukunan umat beragama Islam, kayak makna dan tujuannya deh. Maknanya itu pertama adalah kerukunan agama Islam itu adalah sikap hidup damai, saling menghormati dan bekerja sama antar agama. Dan memandang perbedaan keyakinan, Islam mengajarkan pentingnya hidup berdampingan secara harmonis dan tidak memaksakan agama kepada orang lain. Sebagaimana tercermin dalam firman Allah, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam dari Quran surah Al-Baqarah ayat 226. Di surat ayat Al-Baqarah ya. Oke. Terima kasih ya Bang atas jawaban tadi ya. Sekian dari saya, sampai jumpa. Kembali lagi dari saya ini ya. Terakhir saya ingin menanyakan teman saya yang beragama Buddha. Diri dong. Ya, perkenalkan nama saya Yogi Pratama, beragama Buddha. Oke. Saya boleh tentang umat agama Buddha, boleh? Ya, boleh. Silakan. Saya ingin bisa menjelaskan tentang kerukunan atau toleransi dalam umat beragama Buddha. Oke, baik. Jadi bercerita toleransi ya. Toleransi dalam tentu agama Buddha itu mengajarkan namanya toleransi karena apa? Kita di dalam dunia ini semua adalah satu sama manusia tanpa membeda-bedakan. Jadi satu manusia kalau kita membeda-bedakan sama saja dong. Kita tidak memiliki agama dalam diri kita. Gitu. Nah, jadi kita mengajarkan toleransi, tapi bukan kita harus memaksa orang lain mengikuti kehendak kita. Misalnya, saya agama Buddha, kamu harus ikuti saya dong, cara saya ibadah, cara saya sembahyang. Buddha sembahyang pakai apa? Muslim sembahyangnya pakai apa? Coba ibadah gitu kan, ibadahnya sholat gitu. Ya sudah berbeda. Jadi inilah yang terjadi masalah dalam kehidupan sekarang ini. Orang harus mengikuti kehendak mereka. Nah, kalau dalam agama Buddha itu tidak memaksa kalian harus mengikuti. Kalau misalnya kita berjodoh dalam agama Buddha itu ada namanya karma. Terus ada yang namanya jalinan jodoh. Kehidupan selanjutnya kalau kita berjodoh tentu kita akan berjodoh gitu. Jodoh itu misalkan dulu kita berkaitan dengan yang namanya agama Buddha dulu ya. Kehidupan sekarang ini tentu kita bakalan ingat lagi. Oh, dulu saya, walaupun kita nggak tahu ya dulu kita jadi apa, tapi sekarang itu pastinya kita masih terisi dalam pikiran kita itu agama Buddha. Nah, jadi tidak memaksa orang lain, misalnya tidak, ayo kau ikut agama Buddha, itu namanya nanti jadinya
paksa gitu ya. Jadi terus lagi ada namanya memberikan cinta kasih ya orang muda. Kita harus memberikan cinta kasih kepada siapa? Ya kepada semua manusia. Yang kedua lagi ada yang namanya kita memberi belas kasih. Nah, belas kasih itu bukan sedikit-sedikit kita kasih, bukan. Tapi kita melihat orang yang memang kalau dia berkebutuhan butuh banget baru kita kasih itu namanya kasih. Bukan asal bantu orang misalnya kita kasih uang nih rumahnya dia malah mainnya yang lain gitu ya. Perlu saya sebut sudah tahu gitu. Tiga, ada apa lagi ya simpati. Kamu senang saya merasa senang. Bukan kamu juara saya tidak senang pengen menjatuhkan itu lagi itu namanya bukan simpati, itu namanya ingin dendam, tidak boleh mendendam. Terus yang terakhir adalah keseimbangan. Balik lagi keseimbangan sama kita semua manusia sama levelnya. Mau kamu suku Afrika, suku Bias, suku Bengkak, suku Jawa, suku semua dari manapun tetap sama manusia. Jadi itu dari yang pertama. Oke, sangat sekali ya. Terima kasih atas jawaban tadi dari videonya kita akhiri saja. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Saya di sini mau menginterview Bang Riko yang beragama Kristen Protestan. Halo Bang. Halo. Baik Bang. Saya ingin bertanya satu dua soal gitu. Sama dua pertanyaan. Pertama itu berapa di agama Kristen Protestan? Kemudian dalam agama Kristen Protestan itu rukunannya apa ya? Kalau dalam Kristen Protestan tuh kerukunan umat beragama itu sebenarnya itu adalah kondisi sosial di mana semua golongan agama itu mereka dapat hidup bersama secara damai tanpa mengurangi hak masing-masing untuk menjalankan kewajiban agamanya dengan sikap saling menghormati, tolong menolong, sama mereka menerima perbedaan agama sebagai realitas masyarakat. Dalam pandangan Kristen itu kerukunan berakar pada ajaran Yesus Kristus yang menekankan kasih sebagai prinsip utama antar hubungan manusia, hubungan sesama, termasuk antar umat beragama. Cukup mengerti bagaimana kerukunan itu tersebut. Nah yang kedua nih, saya mau menanyakan manfaat dalam kerukunan di agama Kristen Protestan itu seperti apa ya? Oke. Manfaatnya itu manfaat membina kerukunan umat beragama Kristen Protestan itu sebenarnya ada 3. Yang pertama itu dia mewujudkan kehidupan yang damai dan harmonis antar umat beragama sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan tanpa konflik. Habis itu yang kedua tuh mereka meningkatkan toleransi dan saling menghormati perbedaan agama yang merupakan realitas dalam masyarakat multikultural. Habis itu yang terakhir itu memperkuat rasa kebersamaan dan kesatuan bangsa karena kerukunan itu mendukung persatuan dalam beragama. Itu aja manfaatnya. Terima kasih atas waktunya Bang Riko ya. Kembali lagi di video selanjutnya.